Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, batalkah puasa seseorang dikala mandi yang hanya untuk membersihkan diri atau agar terasa segar? Dalam kurung, bukan mandi wajib atau mandi sunnah. Telinganya kemasukan air. Di pada waktu siang hari, dia itu sedang berpuasa, dia melakukan mandi biasa, bukan mandi wajib atau mandi sunnah. Nah, ketika mandi ternyata air ada yang masuk ke telinga. Puasanya batal apa tidak? Jawab, puasanya batal. Kalau mandinya cuma supaya badannya segar, biar tidak merasa panas, akhirnya air masuk ke telinga, itu batal puasa. Tapi kalau mandinya mandi wajib atau mandi sunnah, tidak batal. Keterangan ini diambilkan dari kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 234. Soal yang nomor 2, batalkah puasa orang yang mengobati mata dengan obat cair, mengingat obat tersebut ternyata terasa di tenggorokan? Pada puasa matanya sakit, terus dia menggunakan obat tetes, akhirnya obat tersebut itu terasa di tenggorokan, terasa pahit dan sebagainya. Nah, apakah puasanya batal ketika obat tersebut masuk ke tenggorokan lewat mata? Jawab, puasanya tidak batal. Karena obat mata yang terasa di tenggorokan masuk tidak melalui lubang-lubang tubuh yang bisa membatalkan puasa, melainkan melalui pori-pori. Padahal yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Jadi obat tetes mata yang meskipun masuk ke tenggorokan tidak membatalkan puasa karena obat tersebut masuknya lewat pori-pori. Keterangan ini diambilkan dari kitab Al-Mahali juz 2 halaman 56. Soal yang nomor 3, apakah pekerja berat seperti kuli cangkul, penuai padi, dan kuli bangunan boleh berbuka puasa, dalam kurung menggugurkan puasanya di bulan Ramadan? Ada pekerja berat, kuli bangunan atau kuli cangkul, pada waktu siang hari dia itu merasa berat, akhirnya membatalkan puasa, itu dihukumi boleh apa tidak? Jawab, boleh apabila pekerjaan tersebut terlalu memberatkan mereka. Namun demikian mereka masih diwajibkan melakukan niat puasa pada malam harinya, dan yang mereka makan hanya sebatas yang mereka butuhkan saja. Jadi meskipun pada waktu siang hari dia itu muka atau membatalkan puasanya karena pekerja berat, tapi malam harinya wajib niat puasa. Dan makan pada waktu siang hari ya secukupnya, tidak boleh berlebihan. Sekira cukup untuk melakukan pekerjaan berat, cukup, tidak boleh sampai berlebihan. Keterangan ini diambil dari kitab Busrul Karim halaman 72. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita.
bisa menambah ilmu kita. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, batalkah puasa seseorang dikala mandi yang hanya untuk membersihkan diri atau agar terasa segar? Dalam kurung, bukan mandi wajib atau mandi sunnah. Telinganya kemasukan air. Di pada waktu siang hari, dia itu sedang berpuasa, dia melakukan mandi biasa, bukan mandi wajib atau mandi sunnah. Nah, ketika mandi ternyata air ada yang masuk ke telinga. Puasanya batal apa tidak? Jawab, puasanya batal. Kalau mandinya cuma supaya badannya segar, biar tidak merasa panas, akhirnya air masuk ke telinga, itu batal puasa. Tapi kalau mandinya mandi wajib atau mandi sunnah, tidak batal. Keterangan ini diambilkan dari kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 234. Soal yang nomor 2, batalkah puasa orang yang mengobati mata dengan obat cair, mengingat obat tersebut ternyata terasa di tenggorokan? Pada puasa matanya sakit, terus dia menggunakan obat tetes, akhirnya obat tersebut itu terasa di tenggorokan, terasa pahit dan sebagainya. Nah, apakah puasanya batal ketika obat tersebut masuk ke tenggorokan lewat mata? Jawab, puasanya tidak batal. Karena obat mata yang terasa di tenggorokan masuk tidak melalui lubang-lubang tubuh yang bisa membatalkan puasa, melainkan melalui pori-pori. Padahal yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Jadi obat tetes mata yang meskipun masuk ke tenggorokan tidak membatalkan puasa karena obat tersebut masuknya lewat pori-pori.